Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek PRG 3 dan basis data lanjut kelompok kami. Di sini kami mengambil tema yaitu SA Green atau toko tanaman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aryo Bimo Nugroho, lalu teman saya Syahrul Ramadan. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama deskripsi umum aplikasinya, fungsi dan hak akses, yaitu yang ketiga ada karakteristik pengguna, dan keempat penggunaan database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ke satu ada deskripsi umum. Dalam aplikasi ini akan memiliki pengelolaan data seperti tanaman hingga data pegawai. Selain itu, aplikasi ini juga akan memiliki transaksi untuk pembelian tanaman dan penjualan tanaman. Aplikasi ini akan dibangun dengan menggunakan bahasa Java dan dengan menggunakan database SQL Server sebagai penyimpanan datanya. Pegawai toko tanaman akan dapat untuk menggunakan aplikasi untuk menginput data tanaman yang masuk dari supplier. Selain itu, pegawai toko akan melakukan proses penjualan tanaman melalui aplikasi, sehingga transaksi penjualan tanaman menjadi lebih mudah, cepat, serta akurat. Data-data pembelian tanaman serta penjualan tanaman akan otomatis terproses menjadi sebuah laporan yang nantinya akan dapat dilihat oleh pemilik toko tanaman sebagai bahan evaluasi ke depannya. Yang kedua, fungsi dan hak akses. Jabatan pada aplikasi SA Green, pertama ada pemilik, kedua ada admin, ketiga ada kasir. Yang pertama pemilik mempunyai fungsi login yang berguna sebagai akses masuk ke dalam aplikasi SA Green. Yang kedua ada fungsi laporan penjualan, berfungsi sebagai laporan penjualan dari hasil penjualan tanaman di toko tanaman SA Green. Yang ketiga ada fungsi laporan pembelian, berfungsi sebagai laporan pembelian dari hasil pembelian tanaman dari supplier. Yang keempat ada fungsi laporan tanaman, berfungsi sebagai laporan jumlah tanaman yang terjual dari hasil penjualan tanaman di toko tanaman SA Green. Yang kelima ada fungsi logout, berguna sebagai akses keluar ke dalam aplikasi SA Green. Yang kedua ada admin. Yang satu ada fungsi login yang berguna sebagai akses masuk ke dalam aplikasi SA Green. Yang kedua ada fungsi jabatan, berfungsi sebagai kelola jabatan. Ketiga, fungsi karyawan, berfungsi sebagai kelola karyawan. Keempat, fungsi jenis tanaman, berfungsi sebagai kelola jenis tanaman. Yang kelima, fungsi tanaman, berfungsi sebagai kelola tanaman. Yang keenam, fungsi supplier, berfungsi sebagai kelola supplier. Yang ketujuh, fungsi pelanggan, berfungsi sebagai kelola pelanggan. Yang kedelapan, fungsi transaksi pembelian, berisi untuk melakukan pembelian tanaman kepada supplier. Jika stok tanaman menipis, maka bisa menambahkan tanaman tersebut. Yang kesembilan, fungsi transaksi penjualan, berisi untuk melakukan penjualan tanaman kepada pelanggan. Yang ke-10, fungsi logout, berguna sebagai akses keluar ke dalam aplikasi SA Green. Yang ketiga, ada kasir. Pertama, mempunyai fungsi login, yang berguna sebagai akses masuk ke dalam aplikasi SA Green. Yang kedua, fungsi jenis tanaman, berfungsi sebagai kelola jenis tanaman. Yang ketiga, ada fungsi tanaman, berfungsi sebagai kelola tanaman. Yang keempat ada fungsi supplier, berfungsi sebagai kelola supplier. Yang kelima ada fungsi pelanggan, berfungsi sebagai kelola pelanggan. Yang keenam ada fungsi transaksi pembelian, berisi untuk melakukan pembelian tanaman kepada supplier. Jika stok tanaman menipis, maka bisa menambah tanaman tersebut. Yang ketujuh ada fungsi transaksi penjualan, berisi untuk melakukan penjualan tanaman kepada pelanggan. Yang kedelapan ada fungsi logout, berguna sebagai akses keluar ke dalam aplikasi SA Green. Yang ketiga ada karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna kategori pengguna user web login yang tugasnya untuk melihat laporan pengeluaran, pembelian, dan tanaman. Hak aksesnya, pertama laporan penjualan, kedua laporan pembelian, ketiga laporan tanaman. Jabatannya pemilik. Hak kategori pengguna kedua, user dapat login, mengatur semua CRUD dan transaksi. Hak aksesnya CRUD jabatan, CRUD karyawan, CRUD jenis tanaman, CRUD tanaman, CRUD supplier, CRUD pelanggan, transaksi penjualan, transaksi pembelian. Jabatannya admin.
Nah, kategori pengguna yang ketiga, tugasnya mengatur semua CRUD kecuali jabatan dan karyawan serta transaksi. Hak aksesnya CRUD jenis tanaman, CRUD tanaman, CRUD supplier, CRUD pelanggan, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan jabatannya kasir. Selanjutnya ada penggunaan database. Di sini yang pertama ada query analisis. Contoh masalahnya itu kuantitas tanaman terjual berdasarkan periode bulan dan tahun tertentu. Di sini ada contoh query 1 dan contoh query 2. Ada hasilnya, lalu di perbandingan statistik execution plan-nya di sini ada query 1 dan query 2. Jadi berdasarkan analisa kedua query di atas, dapat dilihat dari hasil percobaannya, maka dapat disimpulkan bahwa query 1 lebih efektif daripada query 2. Jadi hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan statistik query yang telah dipaparkan sebelumnya. Lalu ada indeks. Berdasarkan analisis pemilihan indeks yang kami lakukan, kolom nama pada setiap tabel cocok dijadikan non-cluster indeks pada tabel. Alasan mengapa kolom tersebut tidak dijadikan cluster indeks adalah seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, yakni tipe data yang cenderung besar, kolom nama juga jarang digunakan dalam clause where ataupun join, serta tidak pernah dijadikan sebagai kunci utama maupun kunci asing, sehingga cenderung mengandung sedikit nilai unik. Di sini ada perbedaannya sebelum menggunakan cluster index dan setelah menggunakan cluster index. Jadi perbedaan yang signifikan terdapat pada parse dan compile time-nya, artinya setelah dibuat non-cluster index, waktu yang dibutuhkan SQL Server untuk mengurai dan mengcompile statement SQL cenderung lebih cepat. Bahkan pada kasus tersebut bisa 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lalu ada view. Pada aplikasi yang kamu buat, kami mengimplementasikan view sebagai sarana untuk menampilkan data dalam laporan transaksi, pembelian, dan penjualan. Kami menganalisis bahwa keseluruhan isi data tabel transaksi terlalu kompleks dan cenderung mengakibatkan ketidakfokusan ketika pembacaan laporan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyederhanakan kedua tabel transaksi tersebut dengan menggunakan view table. Di sini ada query-nya dan contoh hasilnya. Lalu ada store prosedur. Kami memanfaatkan store prosedur dalam hampir seluruh fungsi input data dan update ke dalam database. Tujuannya adalah untuk mempermudah kami dalam menginputkan data dan update data tersebut. Dengan menggunakan store prosedur, kami hanya perlu mengeksekusi dan menginputkan parameter yang diperlukan ketika melakukan eksekusi prosedur. Di sini ada contoh hasilnya, di sini ada query untuk input supplier dan prosedur untuk update supplier. Lalu ada user defined function. Kami memanfaatkan UDF sebagai sarana dalam pencarian data dan untuk menampilkan data yang dicari tersebut. Hal ini dikarenakan sebuah fungsi harus menghasilkan nilai kembali atau return ketika kita mencari ataupun menampilkan data pada tabel. Fungsi akan mengambilkan nilai berupa data dari tabel yang dimaksud. Di sini ada contoh query-nya, create function dari laporan tanaman. Ya, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan mendemokan aplikasi yang kami buat. Ya, di sini ada tampilan dari aplikasi yang kami buat. Di situ ada login user dengan nama pengguna dan kata sandi. Misal kita memasukkan nama dan kata sandi yang salah. Maka akan muncul username dan password salah. Di sini kami akan login sebagai admin. Lalu otomatis akan masuk ke menu admin. Pertama kita ke CRUD supplier terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan mencoba untuk menyimpan data. Setelah klik button simpan, maka ada pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Maka otomatis data ada di samping dengan nama PT Arjuna. Di sini kita akan mencoba untuk mengupdate data. Lalu klik edit. Maka di sini data berhasil keubah.
Lalu di sini kami tidak ada tombol untuk menghapus data karena itu akan mempengaruhi database tersebut. Maka di sini kami menambahkan dengan status aktif dan tidak aktif. Contoh misal PT Arjuna kita akan update menjadi tidak aktif. Di sini maka PT Arjuna menjadi tidak aktif. Lalu ke CRUD jabatan. Di sini kita akan mencoba untuk menginput data. Setelah mencet button simpan, maka data berhasil disimpan dan menambah. Di sini kita akan mencoba untuk menghapus data, untuk mengupdate data, maaf. Di sini kita akan update, misal nama jabatannya diubah. Setelah mencet tambah untuk edit, maka di sini nama jabatannya berubah menjadi manajer utama. Lalu lanjut ke CRUD karyawan. Di sini masih sama, misal kita mencoba untuk menyimpan data. Di sini ada validasi bahwa digit untuk NIK maksimal 16. Setelah itu maka data berhasil disimpan. Di sini misalnya kita akan mencoba untuk mengupdate datanya. Setelah mengklik button edit, maka data otomatis akan terubah. Selanjutnya kita ke CRUD jenis tanaman. Di sini sama, misal kita mencoba untuk menginputkan data. Setelah mengklik button simpan, maka data akan tersimpan. Lalu di sini kita akan mencoba untuk mengupdate data. Lalu setelah mengklik tombol edit, maka di sini datanya otomatis akan terubah. Lalu ke CRUD tanaman. Ini sama, kita akan mencoba untuk menginputkan data. Lalu setelah itu data berhasil disimpan. Di sini kita akan mencoba untuk mengedit datanya.
Setelah mengklik button edit, maka data berhasil diubah. Lalu ke COD pelanggan. Di sini karena masternya masih sama, maka kita lewati saja untuk ke pembelian tanamannya. Di sini ada transaksi pembelian tanaman. Misal kita akan melakukan transaksi. Kita pilih supplier terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa mencari tanaman ataupun bisa mengklik di tabel di atas. Lalu lihat jumlah total belanja. Lalu di situ ada button bayar untuk melakukan pembayaran. Setelah mengklik tombol pembayaran, maka ada pemberitahuan untuk transaksi berhasil. Selanjutnya ke penjualan tanaman. Di sini ada transaksi penjualan tanaman. Sama, pertama kita pilih dulu pelanggannya, lalu mencari tanaman apa yang akan dibeli. Setelah itu, dengan mengklik lihat jumlah total belanja, lalu masukkan nominal uang yang akan dibayar. Setelah itu, memencet tombol simpan transaksi. Maka ada pemberitahuan transaksi berhasil dilakukan. Lalu setelah itu ada tombol logout di pojok kanan atas untuk keluar dan kembali ke menu login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu kasir. Saya akan login terlebih dahulu. Untuk tampilan kasirnya, di sini tampilannya sama seperti tampilan di menu admin. Tapi untuk CRUD karyawan dan jabatannya tidak ada. Sekarang saya akan logout dan pindah ke tampilan menu pemilik. Pertama kita akan masuk ke laporan pembelian. Kita akan mencari laporannya pada tahun berapa dan bulannya. Maka akan tampil data-data di laporan pembelian ini, transaksi pembeliannya. Lalu kita akan masuk ke laporan penjualan. Di sini kita akan mencari tahunnya 2021 bulan Juli. Maka akan sudah muncul data-data dari laporan penjualan ini. Lalu ke laporan tanaman. Di sini kita akan menginput tahun 2021 dengan bulan Juli. Maka akan muncul data dari laporan stok tanaman ini. Di sini ada jumlah dari transaksi yang pernah dilakukan itu sebanyak 12 kali. Dan jumlah tanaman yang terjual itu sebanyak 130. Setelah itu, saya akan logout. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.